Selamat pagi semuanya. Wah, hari ini indah sekali ya. Langitnya sangat cerah, ada biru-birunya di langit. Ini jarang sekali, tidak seperti biasanya di Jakarta. Karena biasanya di Jakarta ini langitnya selalu putih, penuh dengan awan. Dan sekarang masih jam 8 pagi. Dan hari ini saya akan mau berbagi tentang 5 tenses penting yang wajib kamu kuasai kalau Anda mau jago berbicara bahasa Inggris sehari-hari. Karena sebenarnya bahasa sehari-hari saya adalah bahasa Inggris karena saya tinggal di lingkungan yang mayoritas orang asing dan juga saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing dan juga saya mengajar bahasa Inggris untuk orang Indonesia. Jadi kemarin-kemarin ada teman yang bertanya dengan saya, "Kamu bagaimana cara menguasai 16 tenses itu?" Dan saya bilang sama dia, untuk jago berbicara bahasa Inggris, kamu tidak perlu menguasai semua 16 tenses itu, tidak perlu. Jadi untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik ya, untuk sehari-hari saja, kamu cukup menguasai 5 tenses saja. Ya, oleh karena itu di video kali ini saya akan share kelima tenses itu. Videonya agak panjang, 1 jam lebih. Jadi saya harap kalian bisa bertahan, kalian meluangkan waktu, dan saya harap kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Saya sudah mempersiapkan dengan sangat baik, dan langsung saja mari kita lihat kelima tenses itu. Nah, secara umum bahasa Inggris itu memiliki total 16 tenses. Dan ke-16 tenses ini dibagi dalam 4 kelompok besar, yaitu present, past, future, dan past future. Kemudian keempat kelompok ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Jadi ke-16 ini adalah gabungan-gabungan dari bagian-bagian ini. Misalnya yang pertama yaitu present simple. Jadi gabungan dari present dan simple menjadi present simple. Itu yang pertama. Yang kedua adalah past simple. Jadi gabungan dari past dan simple menjadi past simple. Kemudian ada future simple yang merupakan gabungan dari future dan simple menjadi future simple. Kemudian ada present continuous. Jadi gabungan dari present dan continuous menjadi present continuous. Kemudian ada present perfect yang merupakan gabungan dari present perfect. Jadi semua ke-16 ini adalah digabung-gabungkan saja menjadi 16. Saya tidak mau menjelaskan ke-16 tenses ini karena ini bukan fokus dari video ini. Yang menjadi fokus dari video ini adalah 5 tenses yang perlu kalian atau yang harus, yang wajib kalian kuasai untuk bisa berbicara bahasa Inggris sehari-hari. Kelima tenses ini adalah yang menjadi dasar, yang wajib kalian ketahui dalam belajar bahasa Inggris. Ini dasarnya, ini yang perlu. Dengan kalian menguasai 5 tenses ini, saya jamin kalian bisa berbicara bahasa Inggris sehari-hari. Bahasa Inggris kalian sudah termasuk bagus. Oke? Jadi kalian harus fokus. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan detail kelima tenses ini. Dalam hal ini adalah yang saya jelaskan adalah termasuk satu the use atau penggunaannya. Kapan kita menggunakan? Karena tenses ini artinya adalah bentuk waktu. Karena di dalam bahasa Inggris itu, pada saat kita mengutarakan kalimat atau kalimat tersebut itu berdasarkan bentuk waktunya. Ada yang sekarang, yang besok, atau yang sudah lewat. Itu semua dalam mengungkapkan kalimat itu semuanya beda-beda. Jadi nanti kita akan belajar dalam situasi apa kita menggunakan present simple, past simple, future simple, dan lain-lain sebagainya. Kemudian auxiliaries. Auxiliaries itu adalah kata bantu. Nah, setiap tenses ini memiliki kata bantu yang berbeda-beda.
auxiliaries ini adalah sesuatu yang fundamental, yang sangat penting di dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kalian harus tahu ya, nanti setiap tenses ini menggunakan auxiliaries apa, kemudian kata keterangan untuk membantu kalian menentukan apakah saya sekarang menggunakan present simple atau past simple, karena yang menentukan adalah waktunya. Karena tenses ini adalah waktu sebenarnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah cara membentuk kalimatnya. Jadi saya nanti akan menjelaskan bagaimana cara membentuk tiap-tiap kalimat dari tenses ini. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama adalah mengenai present simple. Jadi penggunaannya, kapan kita menggunakan present simple? Yang pertama adalah untuk kalimat yang always true. Jadi kalimat yang benar, ya, yang secara umum kita mengatakan bahwa itu benar, itu sudah memang seperti itu dia. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian yang kedua adalah permanent situation. Jadi situasi yang permanen. Situasi yang seperti itu dalam waktu yang agak panjang. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian habits atau kebiasaan. Jadi untuk mengutarakan atau untuk mengungkapkan kebiasaan-kebiasaan, kita menggunakan present simple. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang always true atau yang selalu benar, misalnya, people need food. Manusia membutuhkan makanan. Ini yang saya bilang tadi, sesuatu yang benar. Secara umum ini benar. Ini memang seperti itu kejadiannya, ya. Orang membutuhkan makanan. Itu kan secara general, secara umum benar, nyata. Oke, jadi sesuatu yang nyata-nyata secara umum. Kemudian, it snows in winter here. Mungkin sekarang kita berada di Iceland. Kemudian kita mengatakan bahwa di sini di musim dingin bersalju. Itu suatu kenyataan. Oke, atau misalnya, Indonesian flag is red and white. Bendera Indonesia adalah merah dan putih. Ini memang kenyataannya seperti itu. Jadi untuk sesuatu yang nyata-nyata, kita menggunakan present simple. Ingat, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu permanent situation atau situasi yang permanen, yang berlangsung agak panjang. Contohnya, I live in Jakarta. Nah, itu adalah situasi permanen saya. Saya tinggal di Jakarta. Memang seperti itu dia. Contoh lain, she works in a bank. Dia bekerja di bank. Ini situasi yang permanen, yang agak panjang. Bisa jadi bertahun-tahun, berbulan-bulan dia bekerja di bank. Memang seperti itu situasinya. Kemudian contoh lain, I don't like mushrooms. Saya tidak suka jamur. Nah, memang itu situasi permanen saya memang tidak suka jamur. Jadi, untuk hal-hal seperti itu, kita menggunakan present simple. Kemudian, untuk yang habits atau kebiasaan-kebiasaan. Contohnya, he smokes a lot. Dia merokoknya sangat banyak. Jadi dia perokok keras ya. Jadi dia sering sekali merokok. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Kemudian, I play tennis twice a week. Saya bermain tenis 2 kali seminggu. Jadi memang ini kebiasaan saya. Ya, mungkin 2 kali, sekali seminggu, atau saya sering selalu. Itu semua kebiasaan. Kemudian, she doesn't travel very often. Dia tidak terlalu sering bepergian. Ya, jadi tidak terlalu sering. Ini kebiasaan dia, dia tidak terlalu sering. Ini yang disebut dengan habit. Oleh karena itu, kita menggunakan present simple. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah auxiliaries atau kata bantu yang kita gunakan untuk present simple ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah ada be verb. Be verb itu adalah ada is, am, are. Itu auxiliaries yang harus dihafal. Oke? Kemudian ada do dan does. Jadi kelima auxiliaries ini yang kita gunakan untuk present simple. Hanya kelima ini, is, am, are, do, dan does. Dan penggunaannya berbeda-beda ya. Oke, saya menjelaskan detail tentang auxiliaries ini. Yang tadi ada am, is, are, dan ada do, dan does. Nah, bedanya penggunaannya di dalam kalimat adalah untuk yang to be atau be verb,
untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja atau tidak memiliki main verb, ya. Sementara untuk yang do dan does adalah untuk kalimat yang memiliki kata kerja. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian bedanya lagi, kita menggunakan be verb untuk kalimat pasif. Do dan does kita tidak menggunakannya. Kemudian kita menggunakan am is are ini untuk semua kalimat, ya, baik itu kalimat positif atau afirmatif atau kalimat negatif atau kalimat tanya. Semuanya kalau kalimat itu tidak memiliki kata kerja, kita harus menggunakan am is are. Sementara untuk do dan does sebagai auxiliaries, kita hanya menggunakannya untuk dua saja, yaitu untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Jangan salah ya, do dan does juga bisa artinya melakukan atau mengerjakan. Itu sebagai kata kerja dia. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai auxiliaries. Sebagai kata kerja, kita bisa menggunakannya di kalimat positif, tetapi sebagai auxiliaries, karena kita ngomongin auxiliaries di sini atau kata bantu, kita hanya menggunakannya di kalimat tanya dan kalimat negatif. Nah, contohnya seperti ini. Untuk am, jadi am itu dipakai untuk I, jadi I am a teacher. Nah, kalimat ini, a teacher, seorang guru, itu kata benda, bukan kata kerja. Oleh karena itu, kita menggunakan auxiliaries be verb, ya. Ingat bahwa di dalam bahasa Inggris itu, setiap kalimat itu harus memiliki kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja di dalam kalimat itu, kita harus menggunakan be verb. Itu saja yang perlu kalian ingat. Yang kedua, contohnya, she is not sick. Sick adalah kata sifat yang merupakan sakit. Dia tidak sakit. Jadi kita menggunakan be verb di sini. Terus kalimat tanya, are you taught by Mr. Bill? Ini adalah kalimat pasif. Contohnya ya, apakah kamu diajari oleh Pak Bill? Jadi untuk kalimat pasif dan yang tidak ada kata kerja, kita menggunakan be verb. Sementara untuk yang do dan does, do misalnya, we do not learn Russian. Atau we don't learn Russian. Kami tidak mempelajari bahasa Rusia. She does not like fish. Dia tidak menyukai ikan. Kemudian untuk kalimat tanya, do you travel a lot? Apakah kamu sering bepergian? Jadi kita pakai do di situ. Nah, bedanya do dan does saya jelaskan lebih detail. Untuk yang am kita gunakan untuk subjek I, is untuk subjek she, he, it, dan are untuk subjek you, they, we. Sementara untuk do dan does, do untuk I, you, they, we, dan does untuk she, he, it. Ini harus diingat. Oke, nah itu mengenai auxiliaries. Kemudian kita lanjut mengenai adverbs atau kata keterangan. Nah, kata keterangan yang sering digunakan untuk present simple, misalnya, I always wake up at 6 o'clock. Artinya selalu. Saya selalu bangun jam 6. Kemudian, he usually comes home after work. Biasanya, usually, biasanya. Dia biasanya pulang setelah kerja. Atau setelah ngantor, dia langsung pulang biasanya. Kemudian, you normally swim after school. Normally dan usually sama artinya biasanya. Kamu biasanya berenang setelah sekolah. He often spends weekend with friends. Dia sering menghabiskan akhir pekannya dengan teman-teman. They sometimes watch film on Sunday. Kadang atau kadang-kadang. Mereka kadang-kadang menonton film pada hari Minggu. We occasionally eat Japanese food. Sesekali. Jadi sometimes dan occasionally sebenarnya mirip-mirip ya. Cuma kalau sometimes lebih agak sering daripada occasionally. Itu saja. Hanya beda sedikit ya. Kami kadang-kadang atau sesekali makan makanan Jepang. She seldom goes to the library. Dia jarang pergi ke perpustakaan. I rarely listen to the radio. Saya jarang mendengarkan radio.
He never visits Iceland. Dia tidak pernah mengunjungi Islandia. Nah, ini adalah adverb yang biasa kita gunakan untuk present simple. Ada lagi adverbnya yaitu every, yaitu setiap yang ada kata-kata every. Misalnya, every day, setiap hari. Every moment, setiap saat. Every morning, setiap pagi. Every afternoon, setiap siang. Every evening, setiap sore. Every night, setiap malam. Every week, setiap minggu. Every Sunday, setiap hari Minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. Bisa juga dengan menggunakan once, yaitu sekali. Misalnya, once a day, sekali sehari. Ya, once a moment, sesekali. Once a week, sekali seminggu. Atau twice, misalnya twice a month, 2 kali sebulan. Atau 3 times, 3 kali setahun, misalnya 3 times a year. Oke? Jadi ini adverb yang biasa kita gunakan untuk present simple. Nah, untuk membuat kalimatnya, kalian harus ingat tadi ya, bahwa am is are kita gunakan untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja, sementara do dan does kita gunakannya untuk yang ada kata kerja. Nah, untuk yang am is are, saya anggap ini gampang ya, ini gampang. Sekarang kita fokus sama do dan does, di mana perbedaannya tadi do untuk I, you, they, we, dan does untuk she, he, it. Kita hanya gunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk present simple, kalian harus hati-hati dengan kata kerja. Ya, ini hanya berlaku di present simple. Kata kerja di present simple itu dibagi 2. Ya, untuk yang subjek I, you, they, we, kata kerjanya sama seperti yang ada di kamus. Ya, verb 1, kata kerja bentuk pertama. Sementara untuk yang subjek third person singular atau orang ketiga tunggal she, he, it, kita tambahkan s di belakang kata kerjanya. Ada yang tambah s, ada yang es, ada yang berubah menjadi is, ada yang tambah s saja. Contohnya come menjadi comes. Jadi I come menjadi she comes. Oke. Begitu juga go, you go, kalau he menjadi he goes. Tidak boleh he go, tidak boleh. Tidak boleh you goes, tidak boleh. Kalau study, ya, berubah menjadi studies. Kalau play, plays, tambah s saja. Nah, kalian hati-hati ya. Yang berakhiran y, oke, ada yang berubah y-nya menjadi i, kemudian tambah es. Kemudian yang berakhiran y yang lain, ada hanya ditambah dengan s saja. Nah, biasanya kalau y-nya didahului oleh huruf vokal, di sini ada a, play, a di situ huruf vokal. Nah, kalau didahului oleh huruf vokal, y-nya tidak diubah, hanya ditambahkan s saja. Tetapi apabila y-nya didahului oleh huruf konsonan, di sini ada d konsonan, jadi y-nya kita ubah menjadi i, kemudian tambah es. Ini peraturannya ya, tetapi ini sih saya sarankan dihafal saja. Ya, kalau misalnya come, kalau orang ketiga tunggalnya menjadi comes, go menjadi goes. Seperti itu saja, dibiasakan saja ya, dibiasakan aja langsung dihafal. Memang peraturannya seperti itu. Ini untuk present simple. Contohnya tadi, they come to visit me. Mereka datang mengunjungi saya. Atau Bob usually comes home after work. Bob itu termasuk he, dia laki-laki. Biasanya pulang comes home, ya, jadi ada s di situ setelah ngantor, ya. Atau contoh lain, I go to the restaurant every month. Saya pergi ke restoran itu setiap bulan. Menjadi she never goes to Mia's house. Dia tidak pernah pergi ke rumahnya Mia. Jadi di situ ada s ya, goes. Nah, itu yang perlu diingat untuk present simple, kata kerjanya. Dan ingat, peraturan ini hanya berlaku untuk kalimat
positif saja. Oke, ingat itu ya. Jadi peraturan yang ada S, ES ini hanya berlaku untuk kalimat positif. Ya, makanya tadi di kalimat positif, tadi saya sudah bilang kita tidak menggunakan do dan does sebagai auxiliaries. Oke. Sementara untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kita harus menggunakan auxiliaries do dan does, ya. Kita menggunakan do tadi untuk I, you, they, we, dan does untuk she, he, it. Contohnya, I don't usually wake up at 5. Jadi kita pakai do di situ. Don't atau do not. Kemudian, Tim doesn't usually wake up at 5. Karena Tim, jadi kita pakai does not atau doesn't. Nah, coba lihat main verbnya. Main verb di sini ada wake atau wake up, bangun. Nah, di sini tidak ditambahkan, tidak berubah ya. Jadi I, you, they, we, dan she, it, kata kerjanya sama ya. Tidak ada ditambah s di she, it-nya. Kenapa? Karena ini sudah ditambah di does-nya. Jadi lihat ada do di sini, terus ditambah s di belakangnya. Jadi does. Jadi karena sudah ditambahkan di situ, jadi di wake up-nya tidak perlu ditambah lagi s. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya, untuk kalimat positif seperti ini bentuknya. I usually wake up at 5. Saya biasanya bangun jam 5. Nah, di situ wake-nya tidak ada s. Sementara Tim usually wakes up at 5. Ada s di situ, karena ini kalimat positif. Sementara untuk kalimat negatif, lihat wake up-nya tidak ada s. Oke, ini yang perlu diingat. Begitu juga untuk kalimat tanyanya. Kita menggunakan do. Jadi, do they sometimes watch TV? Apakah mereka kadang-kadang menonton TV? Atau, does she sometimes watch TV? Karena she pakai does. Jadi, does she sometimes watch TV? Jadi, watch-nya tetap. Tidak ditambahkan s atau es, watches. Tidak. Nah, ini yang disebut dengan yes or no question. Jawabannya menjadi yes, they do, kalau ya, atau no, they don't. Begitu juga untuk does menjadi yes, she does, kalau ya, atau no, she doesn't. Sementara untuk menambahkan WH question atau 5W1H, kita harus memulai dari WH question dulu, what, kemudian harus diikuti oleh auxiliaries, do. Jadi, what do you usually read? Apa yang biasanya kamu baca? Tidak boleh what you usually read, itu tidak boleh. Jadi, untuk kalimat tanya, baik itu yang yes or no question maupun yang WH question, kita tetap menggunakan auxiliaries, ya. Atau, what does Nina usually read? Kita pakai does karena Nina, she. Atau contoh lain, when do we visit grandma? Kapan kita mengunjungi grandma, nenek? Atau when does grandma visit us? Kapan nenek mengunjungi kita? Jadi nenek di sini sebagai orang ketiga tunggal, she, makanya kita pakai does. Tetapi kalau yang when do we visit, itu we subjeknya, jadi makanya kita pakai do sebagai auxiliary-nya. Saya harap ini jelas ya. Ini mengenai present simple. Kemudian kita lanjut dengan present continuous. Nah, kegunaannya adalah yang pertama, unfinished action now. Artinya kegiatan yang belum selesai sekarang. Artinya kegiatannya masih sedang berlangsung. Jadi ada kata-kata sedang atau lagi. Misalnya lagi makan, sedang makan. Nah, di situ kita menggunakan present continuous. Selanjutnya, temporary situation atau situasi sesaat. Ingat tadi di present simple kita menggunakan permanent situation. Nah, untuk present continuous kita menggunakan temporary situation atau situasi sesaat. Kemudian, temporary habits. Yang tadi untuk present simple kita menggunakannya untuk habits atau yang kebiasaan, tapi kebiasaan yang permanen, sudah berjalan lama. Tetapi kalau kebiasaan yang temporary atau yang sesaat, itu kita menggunakan present continuous.
Nah, mari kita lihat contohnya. Yang pertama untuk unfinished action now atau kejadian yang belum selesai sekarang, artinya sedang berlangsung. Contohnya, I'm working at the moment. Artinya saya sedang bekerja sekarang. Saat ini, at the moment. Please call back as we are eating dinner now. Tolong hubungi kembali karena kami sekarang sedang makan malam. Jadi sesuatu yang sedang-sedang. Kemudian Julie is sleeping. Julie sekarang sedang tidur. Nah, kalau kalian perhatikan semua yang sedang-sedang ini, yang continuous ini, kita menggunakan ing atau ing. Jadi working, eating, sleeping, memang seperti itu. Nanti kita lihat ya. Kemudian contoh selanjutnya untuk yang temporary situation atau situasi sesaat. Contohnya, John's working in a bar until he find a job in his field. Oke, artinya John sekarang sedang bekerja di bar sampai dia menemukan pekerjaan barunya. Nah, he might not be working now. Artinya, pada saat kamu mengatakan kata-kata ini, bukan berarti pada saat kamu mengatakan itu, John sedang bekerja di bar. Bisa saja pada saat itu dia sedang tidur, atau dia sedang mandi, atau sedang ngapain gitu ya. Tapi kamu bisa mengatakan kata-kata ini dalam arti kata, ini situasinya sesaat. Jadi sambil dia menunggu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, oke, dia sekarang bekerja di bar saja. Ini hanya sesaat saja. Ya, mungkin 1 minggu atau 1 bulan, ini hanya sesaat, situasi sesaat. Nah, untuk situasi sesaat ini, kita menggunakan present continuous. Ada lagi contohnya, I'm reading a really great book. Saya sedang membaca buku yang benar-benar bagus, luar biasa. Nah, bisa saja pada saat kamu mengatakan hal ini, kamu tidak sedang membaca bukunya, tentu tidak. Tetapi, kamu bisa menggunakan kata-kata ini kalau misalnya dalam minggu ini. Jadi dalam minggu ini kamu sedang membaca buku yang luar biasa. Jadi kamu bisa mengatakan hal ini. Ya, meskipun pada saat kamu mengatakan itu, kamu tidak sedang membaca. Tetapi ada dalam situasi tertentu, dalam seminggu itu, kamu membaca buku itu. Ya, tentu ada berhenti-berhentinya. Jadi kamu bisa mengatakan, I'm reading a really great book. Atau bisa juga, she's staying with her friends for a week. Artinya, dia sedang tinggal bersama temannya selama seminggu. Jadi selama seminggu ini, untuk situasi sesaat ini, dia tinggal dengan temannya. Di situ kita menggunakan present continuous. Kemudian untuk yang temporary habit. Jadi bukan kebiasaan yang permanen, hanya pada saat itu saja. Misalnya, he is eating a lot these days. Jadi akhir-akhir ini atau beberapa hari ini dia makan banyak. Ini bukan kebiasaannya. Oke? Tapi ini yang sesaat saja. Dia makan banyak. Jadi kamu bisa menggunakan present continuous di sini. Atau she is swimming every morning. Nah, sebenarnya yang every ini tadi kita belajar di present simple, tetapi maksudnya di sini adalah dia tidak biasanya berenang di pagi hari. Tetapi akhir-akhir ini, yang mungkin udah beberapa hari terakhir ini, dia berenang pagi. Jadi setiap pagi dia berenang. Nah, itu kan kebiasaan yang sesaat. Artinya, she didn't used to do this. Artinya, dia tidak biasanya melakukan hal itu. Itu hanya secara tiba-tiba saja. Mungkin ada sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi seperti itu. Atau contoh lain, you are smoking too much. Kalau misalnya dia biasanya tidak merokok sebanyak itu, tetapi akhir-akhir ini dia merokok sebanyak itu, kamu bisa membuatnya menjadi present continuous. You are smoking too much. Oke, kemudian kita lihat auxiliaries. Nah, tadi kita di present simple, ya, kita ada 2 auxiliaries, ya. Ada is, am, dan ada do dan does. Sementara untuk yang present continuous, kita tidak menggunakan do dan does, ya. Jadi untuk present continuous, auxiliaries kita hanya is, am, are. Sebenarnya present continuous ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan present simple. Oke? Dia lebih mudah, hanya is, am, are.
Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, perbedaannya adalah kita menggunakan am untuk I, is untuk she, it, dan are untuk you, they, we. Oke, kemudian untuk kata keterangan waktu. Nah, biasanya kita menggunakan now, artinya sekarang. Atau today, hari ini. Kita juga bisa menggunakan present continuous untuk hari ini. Atau at the moment, saat ini. These days, hari-hari ini, akhir-akhir ini. This week, minggu ini. Still, masih. Kemudian cara membuat kalimatnya, kalian harus perhatikan bahwa semua main verb, ya, kata kerjanya itu must be changed into present participle form. Present participle itu adalah kata kerja yang ditambah dengan ing atau ing. Jadi misalnya smoking, reading. Nah, itu yang disebut dengan present participle. Kalian ingat ya term ini atau istilah ini, present participle. Contohnya ya, I'm working at the moment. Jadi ada ing di situ, working. We are having dinner now. Julie is sleeping. Ya, semua pakai ing. Itu yang disebut dengan present participle. Kemudian jangan lupa, sebelum present participle ini kita harus menggunakan be verb tadi, yang auxiliaries tadi, yaitu am karena I. Jadi I am working. Are, we are having dinner. Julie is sleeping. Oke, jadi harus juga menggunakan be verb baru present participle. Itu untuk present continuous. Kemudian untuk membentuk ing ini dari work menjadi working, gampang sekali sebenarnya, kita tinggal menambahkan ing saja. Ya, gampang. Tetapi kalian harus hati-hati bahwa untuk kata kerja yang berakhiran e, misalnya have, nah kalau kita tambahkan ing-nya, maka menjadi have, e-nya hilang, baru ing, having. Contoh lain, take, berakhiran e, menjadi taking. Jadi e-nya hilang. Nah, ini adalah affirmative sentence atau kalimat positif. Sementara untuk kalimat negatifnya, bagaimana? Kalimat negatifnya gampang. Kita hanya menambahkan note-nya saja antara be verb dan present participle. Ya, gampang sekali. Jadi, I am not working at the moment. Ya, jadi not saja. Oke. Contoh lain. We are not having dinner now. Oke, jadi kalian harus ingat posisinya, ya. Note-nya diposisikan di situ. Oke, itu untuk kalimat negatif. Sementara untuk kalimat question atau kalimat interrogative atau kalimat tanya, kita hanya mengubah posisi ini, ya. Dari kalimat positifnya, kita hanya mengubah posisinya menjadi di depan. Jadi kita hanya mengubah dari positifnya I am menjadi am I. Oke, kemudian dari we are menjadi are we. Kemudian dari Julie is menjadi is Julie. Ya, jadi am I working at the moment? Mungkin kamu tidak tahu kalau kamu lagi sedang bekerja. Jadi kamu bertanya, apakah memang saya sedang bekerja ya? Are we having dinner? Emang kita lagi makan? Mungkin kamu pikir ini masih cemilan-cemilan saja. Jadi kamu bertanya, emang kita sekarang lagi makan? Atau is Julie sleeping? Apakah Julie sedang tidur? Kamu bertanya seperti itu. Gampang bukan? Dan untuk yang WH question, gampang sekali. Kita harus menggunakan WH question dulu atau 5W1H dulu di depan, baru diikuti oleh be verb. Ya, ingat selalu itu ya. Jadi antara subjeknya di sini adalah you, harus ada be verb di situ, ya. Jadi what are Lisa and Mona watching? Apa yang Lisa dan Mona tonton? Jadi kalian harus ingat posisinya, kemudian semua kata kerjanya ditambah dengan ing semuanya. Sangat gampang sekali. Oke? Nah, begitu mengenai present continuous. Dan sampai saat ini kita sudah membahas 2 tenses. Ya, semoga kalian bisa bertahan ya. Masih ada 3 tenses lagi. Dan kalau Anda masih bertahan,
Kita lanjut di tensi selanjutnya, yaitu present perfect. Nah, kegunaan dari present perfect itu adalah untuk yang finished actions. Oke, kita lihat contohnya. I have been to Hong Kong. Saya pernah ke Hong Kong atau saya sudah ke Hong Kong. Contoh selanjutnya adalah she has visited Paris 3 times. Dia sudah atau dia telah mengunjungi Paris 3 kali. We have never seen that film. Kami belum pernah atau tidak pernah melihat film itu. Nah, yang harus diingat di present perfect ini adalah kita tidak mengatakan kapan pengalaman itu terjadi. Jadi kalau saya bilang I have been to Hong Kong, saya pernah ke Hong Kong, saya tidak mengasih tahu kapan saya ke Hong Kongnya. Saya hanya bilang saya sudah ke Hong Kong. Nanti kalau kalian menyebut kapan kalian pergi ke sana, nanti tidak menjadi present perfect. Nanti akan berubah menjadi past simple. Nanti kita belajar past simple setelah ini ya. Nah, intinya di present perfect ini kamu tidak boleh mengatakan kapan kamu melakukan kejadian itu. Oke? Nah, untuk auxiliaries-nya atau untuk kata bantunya ada dua di sini, yaitu ada have dan ada has. Kemudian setelah have dan has ini kita bisa menambahkan been apabila tidak ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Seperti tadi di present simple, tadi kita juga menggunakan be verb ya, is MR apabila di dalam kalimat itu tidak memiliki kata kerja. Nah, sama juga di present perfect ini kita tidak menggunakan is MR, tetapi yang kita gunakan adalah been. Seperti yang tadi, I have been to Hong Kong. Karena to Hong Kong itu bukan kata kerja. Jadi kita tambahkan been di situ. Jadi I have been to Hong Kong. Nanti kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini auxiliaries have dan has ini bedanya hanya di subjeknya saja. Jadi untuk have itu punya subjek I, you, they, we, dan has untuk she, he, it. Dan untuk auxiliaries ini, have dan has ini, kita menggunakannya di semua kalimat. Baik itu affirmative atau positif, negatif, dan interrogatif atau question atau pertanyaan. Nah, yang perlu diingat di sini, yang harus digarisbawahi bahwa setelah have dan has ini selalu diikuti oleh past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Itu wajib. Jadi kalian harus menghafal kata kerja bentuk ketiga. Karena di present perfect ini untuk semua baik itu positif, negatif dan kalimat tanya kita menggunakan past participle atau bentuk ketiga. Atau kalau tidak ada kata kerja, kalau tidak ada past participle-nya karena tidak ada kata kerja, maka kita harus menggunakan been. Contohnya, I have been to Hong Kong, seperti yang tadi. Saya sudah ke Hong Kong. Kita pakai been di situ. Atau, she has been sick for 3 days. Dia sudah sakit selama 3 hari. Artinya sampai sekarang dia masih sakit. Sudah 3 hari dia masih sakit. Nah, sakit ini kata sifat, bukan kata kerja. Jadi kita menggunakan been di situ. Kemudian kalau kita menggunakan bentuk ketiga atau ada kata kerjanya, kalau ada kata kerjanya kita menggunakan bentuk ketiga atau past participle. Visited Paris 3 times. Sudah mengunjungi Paris 3 kali. Atau he has finished his project. Dia sudah menyelesaikan proyeknya. Ingat visited itu bentuk ketiga, finished bentuk ketiga juga. Kemudian untuk adverbs-nya atau kata keterangan waktunya, biasanya kita menggunakan already. Kalian bisa menambahkan already, tapi jangan sering-sering ya. I have been to Hong Kong, itu sudah benar. Kamu juga bisa menambahkan I have already been to Hong Kong. Itu juga sama saja. Oke, just, baru saja. Jadi kalau ada kegiatan yang baru saja kamu selesaikan, kamu bisa menggunakan present perfect di situ. Terus yet artinya belum.
bisa juga for, selama. Seperti yang tadi, she has been sick for 3 days, jadi selama 3 hari. Atau since, sejak. Misalnya, since Sunday, jadi sejak hari Minggu dia sudah sakit. Kemudian ada ever atau pernah, ya. I have ever been to Hong Kong, atau saya pernah ke Hong Kong. Tanpa ever juga tetap saja I have been to Hong Kong, artinya saya pernah ke Hong Kong atau saya sudah ke Hong Kong. Atau ada never atau tidak pernah. Nah, ini biasanya adverb yang kita gunakan untuk present perfect. Dan untuk membuat kalimatnya, seperti tadi yang saya bilang, di present continuous, kita menggunakan present participle yang ada ing-nya. Itu semua kata kerjanya. Tetapi untuk yang present perfect, ya, untuk present perfect, kita menggunakan past participle, ya. Jadi bukan present participle. Present participle itu untuk continuous. Tetapi untuk present perfect, kita menggunakan past participle. Itu nama lain dari verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Seperti tadi yang saya barusan jelaskan. Dan ini adalah contoh kalimat positifnya. I have been to Hong Kong. You have visited Paris 3 times. Dan ini adalah kalimat positifnya. Dan untuk mengubahnya menjadi kalimat negatif, ingat, not-nya ada di antara auxiliaries dan kata kerjanya, ya. Jadi ini positifnya, ini negatifnya. Jadi not-nya ada di antara auxiliaries dan kata kerjanya. Jangan lupa posisi ini, ya. Ini posisi yang harus dihafal. Oke. Dan untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya, gampang saja. Hanya mengubah posisi auxiliaries-nya dan subjeknya, itu namanya inversion antara subjek dan auxiliaries-nya saja. Menjadi, have I been to Hong Kong? Mungkin kamu lupa kalau kamu pergi ke Hong Kong. Jadi kamu bilang, apakah saya memang pernah ke Hong Kong? Atau, have you visited Paris 3 times? Apakah kamu telah pergi ke Paris 3 kali? Jadi, itu hanya mengubah posisi auxiliaries dan subjeknya saja. Atau has he finished his project? Apakah dia sudah menyelesaikan proyeknya? Nah, ini untuk yes or no question. Kalau sudah, yes, you have. No, you have not. Oke. Yes, he has. No, he hasn't. Atau he has not. Kemudian untuk yang WH question, jadi gampang saja seperti yang tadi-tadi ya, antara subject dan WH question ya. Di situ kita harus menggunakan auxiliaries di situ. Karena ini present perfect, auxiliary yang kita gunakan adalah have. Jadi, where have you been? Kamu kemana aja? Ini kalau tidak ada kata kerja. Tetapi kalau ada kata kerja, what have you done? Apa yang telah kamu kerjakan? Apa yang telah kamu lakukan? Gitu ya. Nah, gampang bukan? Itu mengenai present perfect. Masih bertahan kan? Masih ada 2 tenses lagi. Kita lanjut di past simple. Nah, untuk kegunaan past simple ini adalah 1. Untuk finished actions, aksi yang sudah selesai. Kemudian, action in stories, kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Makanya kalau kalian membaca cerita, saya baru-baru ini upload video tentang cerita-cerita. Ada cerita di situ, ada bacaan. Nah, itu semua menggunakan past simple karena ini cerita. Ini merupakan yang sudah terjadi. Jadi kalau kalian membaca novel atau cerita-cerita, biasanya itu menggunakan past simple. Juga kalau kalian rajin membaca koran atau berita-berita, pasti banyak menggunakan past simple karena kejadiannya sudah selesai, sudah lewat. Dan kita lihat contohnya. Untuk yang finished actions, contohnya, I went to the cinema yesterday. We spent a lot of time in Japan in 2007. Kami menghabiskan banyak waktu di Jepang di tahun 2007. My uncle bought me a new watch. Paman saya membelikan saya jam tangan baru. Sedangkan untuk yang action in the stories, saya ambil contoh yang barusan saya upload baru-baru ini ya.
A nice woman lived in a large river. Jadi ada seorang wanita yang baik, dia tinggal di tepi sungai. Ini cerita ya, di dalam cerita. When she died, she became a ghost. Ketika dia mati, dia menjadi hantu. Children were afraid of her. Anak-anak takut kepadanya. Dan dalam situasi seperti itu, kita menggunakan past simple. Dan untuk auxiliaries yang kita gunakan, ingat tadi untuk present simple, kita menggunakan be verb is MR, do dan does. Nah, sama. Di past simple, kita juga menggunakan be verb, cuma be verbnya menjadi was, were. Bukan lagi is MR, tetapi was, were. Dan kemudian do dan does-nya kita ubah menjadi did. Jadi hanya satu. Jadi untuk past simple hanya tinggal 3 ya, was, were, dan did. Itu saja auxiliaries kita. Nah, kita lihat perbedaannya. Sama seperti perbedaan di am, is, are, dan do dan does. Di sini juga was, were, dan did penggunaannya sama, yaitu untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja dan untuk kalimat yang memiliki kata kerja. Oke, untuk kalimat pasif juga. Dan juga kita gunakan untuk ketiga kalimat, baik itu positif, negatif, dan kalimat tanya. Sedangkan did, kita hanya menggunakannya di kalimat negatif dan kalimat tanya. Dan kita menggunakan was untuk subjek I, she, he, it, sementara were untuk you, they, we. Sementara untuk did, kita gunakan untuk semua subjek, ya, I, you, they, we, she, he, it. Nah, kita lihat contohnya lebih banyak. Untuk I was a student, ini bukan kata kerja. A student itu a noun atau kata benda, jadi I was a student. Dulu saya murid, sekarang bukan. She was not sick. Kemarin itu dia tidak sakit, ya. Were you taught by Mr. Bill? Apakah Anda waktu itu diajari oleh Pak Bill? Nah, ini kita gunakan was atau were. Sedangkan untuk did, contohnya, we did not learn Russian. Jadi kita dulu itu tidak belajar bahasa Rusia, atau she did not like me. Dia dulu itu tidak menyukai saya. Atau did they buy a new car? Apakah mereka membeli mobil baru? Dan ingat, untuk did ini hanya untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Did juga itu bisa juga digunakan di kalimat positif, tetapi fungsinya sebagai kata kerja, yaitu melakukan. Sedangkan fungsinya sebagai auxiliaries hanya di negatif dan kalimat tanya. Sama seperti do dan does tadi. Dan kemudian untuk adverbnya, biasanya kita menggunakan yang ada katanya last, yaitu yang lalu. Misalnya, last night, artinya semalam. Ada lagi last week, minggu lalu. Last month, bulan yang lalu atau bulan lalu. Last year, tahun lalu. Last Monday, hari Senin yang lalu. Last meeting, pertemuan yang lalu. Nah, ini semua adalah adverb untuk past simple. Ada lagi dengan kata ago. Cuma ago-nya di belakang. Menjadi 2 days ago. Jadi 2 hari yang lalu. A week ago. Seminggu yang lalu. 4 months ago. 4 bulan yang lalu. Few years ago. Beberapa tahun yang lalu. Few hours ago. Beberapa jam yang lalu. Several minutes ago. Beberapa menit yang lalu. Dan yang klasik atau yang paling sering digunakan adalah yesterday, itu kemarin. Ya, jadi semua yang ada hubungannya dengan kemarin kita menggunakan past simple. Itu mengenai adverbs-nya. Kemudian kita lihat bagaimana cara membuat kalimatnya. Untuk past simple ini, khususnya untuk affirmative sentences atau kalimat positif, kata kerjanya harus menggunakan past tense atau kata kerja bentuk kedua. Ini wajib. Oke? Hanya untuk kalimat positifnya saja. Kita lihat contohnya ya. I went to the cinema yesterday. Jadi went di sini merupakan bentuk kedua
daripada go. Kemudian, we spent a lot of time in Japan in 2007. Kami menghabiskan banyak waktu di Jepang di tahun 2007. Spent itu bentuk kedua daripada spend. My uncle bought me a new watch. Paman saya membelikan saya jam tangan baru. Jadi bought ini bentuk kedua daripada buy. Oke, ini kalimat positifnya. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, ingat, kalimat negatifnya kita harus menggunakan auxiliaries di sini. Menjadi didn't atau did not. Kita baru saja mempelajari auxiliaries ya. Auxiliaries untuk past simple ini kita menggunakan did kalau ada kata kerja. Di sini ada kata kerjanya. Go atau went, spend, spent. Oke. Jadi untuk kalimat negatifnya seperti biasa, kita menggunakan auxiliaries setelah subjek. Sebelum kata kerjanya, kita menggunakan did, kemudian not, atau didn't. Nah, ingat yang pertama adalah kalimat positif dan yang bawah adalah kalimat negatif. Tadi saya sudah bilang bahwa affirmative sentence itu harus menggunakan bentuk kedua. Itu hanya di kalimat positifnya saja. Itu yang bentuk kedua. Sedangkan untuk yang kalimat negatif, kita tidak menggunakan went, kita tidak menggunakan spent, kita tidak menggunakan bought, karena itu semuanya bentuk kedua. Kita tidak menggunakan itu di kalimat negatifnya. Hanya di kalimat positifnya saja. Tetapi kita menggunakan bentuk pertama. Ya, jadi kembali ke bentuk pertama. Kita tidak lagi menggunakan went, tetapi kita menggunakan go. Kita tidak lagi menggunakan spend, tetapi kita menggunakan spend yang pakai D. Kita tidak menggunakan bought, tetapi kita menggunakan buy. Ya, my uncle didn't buy me a new watch. Ini baru benar. Kemudian untuk kalimat tanya, kita tetap menggunakan did, sebagai auxiliaries. Untuk memperkenalkan yes or no question, berarti did I go to the cinema? Did we spend? Did my uncle buy? Sama di kalimat tanya juga, kita tidak menggunakan bentuk kedua, tetapi kita menggunakan bentuk pertama saja kata kerjanya. Go, spend, buy. Karena yang bentuk kedua itu hanya untuk yang affirmative sentence atau kalimat positif. Sementara untuk WH question atau pertanyaan yang dimulai dari 5W1H, gampang saja seperti yes or no question, kemudian kita tambahkan WH question di depannya. Jadi dimulai dari situ. When did I go to the cinema? Kapan saya pergi ke sinema? Mungkin kamu lupa. Why did we spend a lot of time in Japan? Where did my uncle buy me a new watch? Jangan lupa antara subject dan WH question ini harus ada auxiliaries di situ. Harus. Oke? Nah, itu mengenai past simple. Masih bertahan kan? Ini yang terakhir, yaitu future simple. Nah, kegunaan dari future simple ini adalah yang pertama untuk future prediction atau prediksi di masa yang akan datang. Kemudian promise, janji, kalau kita berjanji sesuatu misalnya saya akan membantu kamu, itu kan janji. Request juga permintaan. Refusals atau penolakan juga offers atau penawaran. Kalau kamu menawarkan bantuan misalnya atau sesuatu, kamu bisa menggunakan future simple. Kemudian plans and intentions. Ada kemauan atau ada rencana. Kemudian ada future conditionals. Future conditional itu adalah yang dikondisikan. Jika hujan, saya tidak ke sekolah. Contohnya seperti itu. Ada jika-jikanya. Oke. Jadi kita lihat contohnya yang future prediction. Contohnya, I think he will come tonight. Ini masih prediksi. Saya pikir dia akan datang nanti malam. Ya, ini masih prediksi. Ini belum tahu pasti, belum yakin. Oke, kalau prediksi kita menggunakan future prediction. Kemudian, Jack will win the competition. Jack akan memenangkan perlombaannya. Kita tidak tahu ya, ini masih prediksi. Atau they will arrive at 7 p.m. Kita belum ada bukti-bukti, jadi kita bisa memprediksi saja.
Mereka akan tiba jam 7 malam. Tetapi ada juga prediksi yang ada buktinya atau ada tanda-tandanya. Misalnya, the sky is getting darker and darker. Langitnya semakin gelap dan gelap. It's going to rain. Akan hujan. Jadi kalau ada tanda-tanda akan ada sesuatu terjadi, maka kita menggunakan future prediction dengan going to. Nanti kita lihat ya. Jadi kita juga bisa menggunakan dengan hal itu kalau ada tanda-tanda, atau look at those boys playing football. Lihat anak-anak itu bermain sepak bola. They are going to break the window. Mereka akan memecahkan jendela. Karena mereka main bola di luar. Ada tanda-tanda, ada bukti-bukti. Kita juga menggunakan future prediction di situ. Kemudian yang kedua adalah promise, request, refusal, and offers. Misalnya, I'll help you with your homework. Saya akan membantumu dengan PR-mu. Ini kan janji, ya. Saya akan membantumu. Jadi, I'll ini adalah singkatan dari I will. Jadi, kamu bisa menyingkatnya seperti itu ya. Misalnya, you'll atau you will. Jadi, cara menyingkatnya itu adalah subjek, kemudian koma, kemudian LL. Itu will, I will. Contoh lain, will you give me a hand? Maukah kamu membantu saya? Ini coba dihafal pertanyaan ini. Will you give me a hand? Apakah kamu mau membantu saya? Kemudian, I won't go. Ini kan penolakan. Saya tidak mau pergi. Jadi won't ini adalah singkatan dari will not. Ini diingat. Kemudian, untuk rencana. Jadi yang ada hubungannya dengan rencana, misalnya, manusia A bilang, we have run out of milk. Kita kehabisan susu. Terus orang B bilang, I know, I'm going to buy some. Saya tahu, saya akan membelinya. Jadi membeli susu maksudnya. Jadi akan juga bisa menggunakan am going to. Oke, atau is going to atau are going to. Itu artinya akan. Nanti kita lihat perbedaan dari will dan going to. Ya, saya jelaskan nanti. Contoh selanjutnya adalah untuk future conditional. Ini yang ada hubungannya dengan jika, ya. Misalnya, if it doesn't rain, jika tidak hujan, we'll go to the park. Kita akan pergi ke taman. Tadi saya sudah bilang will ini adalah singkatan daripada we will. Kemudian let's arrive early. Mari kita datang lebih awal. That will give us time to relax. Dengan itu, akan memberikan kita waktu untuk bersantai. Jadi artinya jika kita datang lebih awal, kita akan bersantai. Ya, ada waktu kita untuk bersantai, berleha-leha dulu. Contoh lain, if you don't study hard, you won't pass the exam. Tadi saya sudah kasih tahu won't ini adalah singkatan daripada will not, artinya tidak akan. Jika kamu tidak belajar keras, kamu tidak akan lulus ujian. Ini namanya conditional. Jadi untuk conditional juga kita bisa menggunakan future simple. Nah, untuk auxiliaries atau kata bantu yang kita gunakan untuk future simple ini, tadi kita melihat ada will dan be going to. Nah, be going to ini adalah is MR. Jadi nanti berubah-berubah be-nya ya, tergantung subjeknya. Misalnya, I am going to, you are going to, she is going to. Makanya saya bilang sebagai be going to, karena nanti berubah-berubah ya. Karena is MR itu merupakan bagian dari be. Jadi be going to. Jadi ada dua auxiliaries di sini, yaitu will dan be going to. Nah, kita lihat perbedaannya. Kita menggunakan will ini untuk yang future predictions. Oke, atau prediksi-prediksi di masa depan. Nah, kita juga menggunakan be going to di future predictions juga. Sama-sama kita menggunakan auxiliaries ini. Cuma ada sedikit bedanya. Yang be going to ini adalah itu prediction, tetapi ada tanda-tandanya, ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa itu mungkin 90% akan terjadi. Ada tanda-tandanya. Oke, tetapi kalau will itu masih prediksi, tetapi kita tidak memiliki tanda-tanda. Apakah ini terjadi atau tidak. Kita nanti lihat contohnya. Oke, nomor 2,
kita menggunakan will ini untuk promises, ya, untuk janji. Misalnya saya akan membantu kamu. Itu kan janji-janji, ya. Saya tidak mau pergi, itu kan penolakan, ya. Kita menggunakan will di situ. Kemudian kita menggunakannya juga di future conditional, ya. Seperti yang tadi, jika kamu belajar keras, kamu akan lulus, ya. Jadi di situ di akan itu kita menggunakan will, bukan be going to. Sedangkan untuk be going to, kita menggunakannya di plan and intention. Jadi kalau itu mengandung rencana, ada rencana kamu di masa depan, kamu tidak menggunakan will di situ, ya. Tetapi kamu menggunakan be going to. Nah, selain will, kita juga bisa menggunakan may atau might, yang artinya mungkin. Misalnya, I may go there. Saya mungkin pergi ke sana. Kemudian yang perlu diingat di sini adalah setelah will, may, might ini selalu ditambahkan oleh present tense atau bentuk pertama. Itu wajib, ya, itu harus diingat. Ini modal, ya, will, may, might ini termasuk modal. Modal itu masih banyak, ada can, ada could. Semua setelah modal itu harus ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh bentuk kedua, tidak boleh bentuk ketiga. Tidak boleh yang ada ing juga atau present participle. Tidak boleh. Begitu juga untuk be going to, kita juga harus menambahkan present tense atau bentuk pertama kalau ada kata kerjanya. Tetapi kalau tidak ada kata kerjanya, kita harus menambahkan be setelah modal ini, setelah will, may, might. Harus. Begitu juga di be going to, kita menambahkan be juga kalau tidak ada kata kerja di situ. Contohnya, he will be a doctor. Dia akan menjadi dokter. Ini masih prediksi, ya, masih prediksi tanpa bukti-bukti. Tetapi bisa juga kita mengatakan he eats a lot, dia makannya banyak, he is going to be fat. Dia akan gemuk. Ya, itu ada tanda-tandanya karena dia makan banyak, jadi kita memprediksi bahwa dia nanti akan gendut, ya, akan menjadi gendut. Di sini a doctor itu kata benda, tidak ada kata kerja, jadi kita menggunakan be di situ. Begitu juga fat, fat itu kata sifat, gemuk, jadi kita di situ menggunakan be di situ. He is going to be fat. Kemudian adverbs-nya. Nah, untuk adverbs-nya itu biasanya kita menggunakan tonight atau nanti malam. Ada tomorrow, besok. Ada next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Soon, segera. Atau later, nanti. Bisa juga the day after tomorrow, besok lusa. Bisa juga in 5 minutes, dalam 5 menit. In 3 hours, dalam 3 jam. 4 days to go. Nah, ada to go, artinya to go ini lagi. 4 days to go, 4 hari lagi. 3 hours to go, 3 jam lagi. Oke, jadi ini tanda-tanda juga yang bisa kita gunakan untuk future simple. Nah, untuk membentuk kalimatnya, seperti tadi yang saya sudah bilang, ada 2 macam bentuknya, ya. Ada will dan ada be going to, di mana masing-masing saya sudah jelaskan perbedaannya. Untuk will kita menggunakan future conditional, be going to juga future conditional, tetapi ada tanda-tandanya, ada bukti-buktinya. Will untuk promises, request, refusal, and offers, dan juga future conditionals. Sedangkan be going to kita juga menggunakannya untuk plan dan intention. Oke, kita lihat contohnya, ya. Untuk will, he'll come tonight atau he will come tonight. Dia akan datang nanti malam. Ini masih prediksi, ya, belum ada tanda-tanda. Tetapi kalau kita bilangnya he is going to come tonight, ini artinya sama, ya, dia akan datang nanti malam. Tetapi kalau kita menggunakan be going to, is going to come tonight, artinya ada tanda-tanda dia akan datang. Mungkin dia sudah beli anggur atau sudah beli kado atau dia sudah ngasih kabar dia akan datang. Oke, sudah ada tanda-tanda berarti kita menggunakan be going to. Kemudian, Jack will win. Jack akan menang. Ini masih prediksi. Mungkin perlombaannya atau apa belum dimulai. Jadi ini masih prediksi, belum ada tanda-tanda. Tetapi kalau kita bilang Jack is going to win, misalnya mereka lagi lomba, kita sudah lihat nilainya,
Jack misalnya nilainya sudah jauh lebih banyak dibanding lawannya. Jadi ada tanda-tanda bahwa dia akan menang. Jadi kita bisa bilang Jack is going to win. Kemudian, they will arrive at 7 p.m. Ini masih prediksi, kita belum tahu pasti. Tetapi kalau misalnya ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa mereka akan tiba jam 7, kita bisa menggunakan they are going to arrive at 7 p.m. Mungkin kita sudah melihat postingannya barangkali ya, atau ada bukti-bukti lain. Nah, ini adalah kalimat positifnya. Sementara untuk kalimat negatifnya, gampang. Seperti tenses sebelumnya, bahwa antara subjek dan kata kerjanya, di situ kita menggunakan auxiliaries, kemudian kita tambahkan not. Nah, won't ini singkatan daripada will not. Artinya sama, tidak ada bedanya. Hanya tulisannya saja, hanya disingkat saja. Won't. He won't come tonight. Jack will not win. They will not arrive. Nah, sama juga di be going to. Untuk yang negatifnya, kita hanya menambahkan not-nya antara to be dan going-nya. Jadi antara itu ya. Jadi jangan lupa posisinya. Jadi not-nya itu antara be verb dan going to. Di situ ditambahkan not-nya. Sementara untuk kalimat tanyanya, ya, untuk kalimat tanya, gampang sekali. Dari kalimat positif, kita hanya mengubah posisinya, ya, seperti yang sudah-sudah ya. Jadi kita melakukan inversion antara kata kerja dan auxiliaries-nya. Jadi dari he will come tonight menjadi will he come tonight? Will Jack win? Will they arrive at 7? Gampang bukan? Begitu juga untuk be going to, ya, gampang dari positifnya, ya, kita lihat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, kita ubah posisinya. Jadi kita lihat auxiliaries-nya ini maju ke depan, baru subjeknya. Jadi kita ubah posisinya. Gampang sekali. Jadi, is he going to come tonight? Is Jack going to win? Are they going to arrive at 7 p.m.? Nah, akhirnya selesai juga. Semoga kalian menikmatinya. Semoga kalian belajar sesuatu. Saya harap ya kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Sebenarnya ini terlalu detail, terlalu banyak aturan istilahnya. Pada dasarnya kalau kalian mau berbicara sehari-hari adalah jangan takut dengan peraturan-peraturan ini. Kalian coba aja. Kalian yang penting harus praktek. Ya, kalian harus tahu belajar bahasa beda dengan belajar mata pelajaran lain seperti matematika misalnya. Jadi kalau matematika itu kita perlu tahu saja. Tahu itu udah bagus sekali. Tetapi kalau belajar bahasa tidak cukup tahu, ya. Nanti akan kita menjadi pasif, ya, kalau hanya tahu saja. Tetapi kita juga harus mempraktekannya untuk kita menjadi aktif, ya. Benar salah, kalian nggak usah takut grammar segala macam. Kalau awal-awal memang itu pasti akan melakukan kesalahan. Jangan takut, tetap saja berlatih, kalian coba. Nah, mungkin saya kasih tips untuk kalian. Kalian biasanya berpikir kan, kalian sebelum melakukan sesuatu, kalian pikir-pikir dulu di dalam otak ya. Nah, biasakan kalau kalian lagi berpikir itu, silakan berpikir di dalam bahasa Inggris. Oke, coba ya. Kalian coba berpikir di dalam bahasa Inggris. Coba aja kalian praktek. Kalau misalnya ada kata-kata yang tidak kalian ketahui pada saat kalian berpikir itu, nah di situ kesempatan kalian untuk catat. Dan itu akan menambah vocabulary atau kosakata kalian. Oke, jadi itu tips dari saya. Kalian coba mulai berpikir di dalam bahasa Inggris. Lama-lama nanti kalian akan mimpi di dalam bahasa Inggris. Dan itu sudah bagus sekali ya. Itu sudah tanda-tanda kalau kalian bahasa Inggrisnya sudah bagus. Kalau kalian sampai mimpi, kalian berbicara bahasa Inggris di dalam mimpi kalian. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Dan semoga bermanfaat. Semangat belajar. Sukses untuk kalian semua. Goodbye.